Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa ikhwanihi amma ba'du. Jamaah muslim wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya hingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali lagi pada majelis yang insyaallah mulia di pagi hari, hari Ahad, yang dimana kita akan melanjutkan pada pembahasan dari kitab Ushulul Tsalatsa atau salah satu usul, yang dimana kita kemarin telah membahas akan makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa tidak, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, sedikit kita merojaah bahwa ada 4 syarat untuk bisa merealisasikan, mewujudkan dari syahadat atau persaksian kita bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, yaitu ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati apa yang diperintahkan. Nah, kemudian wa wa fi'luhu wa tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan apa yang disampaikan. Wajtinabu ma anhu anaha wa zajar, dan menghindari, menjauhi dari apa yang beliau larang. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', yaitu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang menjadi syariat atau tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kita akan masuk selanjutnya pada rukun Islam yang ketiga dan keempat, atau dua dan tiga, berkenaan tentang salat dan zakat. Al-Mujaddid rahimahullahu taala mengatakan, wa dalilu salati waz zakah wa tafsiru tauhidi qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Syekh Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalilnya dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Penafsiran dari tauhidnya, Allah taala berfirman, tidaklah aku perintahkan kalian kecuali untuk beribadah kepadaku, mukhlishina lahuddin, ikhlas semata-mata agama yang lurus, wa yuqimus shalah, melaksanakan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan hal itulah atau hal demikianlah agama itu bisa tegak. Nah, apa dari penafsiran dari ayat ini? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, anna salata waz zakata minad din, bahwa artinya sesungguhnya salat dan zakat merupakan bagian dari agama, yang dalilnya disampaikan oleh Syekh dalam surat Al-Bayyinah tadi. Yang maksudnya adalah wa hadhil ayatu 'ammatun syamilatun li jami'i anwa'il ibadati fala budda an yakuna al-insanu fiha mukhlishan lillahi jalla wa ala hanifan mutbi'an li syari'atihi. Artinya adalah ayat ini ayat yang menyeluruh, mencakup dari semua jenis rangkaian ibadah yang harus seorang manusia di dalamnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menunaikannya. Hanifan mutsbi'an, lurus, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang kepada jalan yang lain. Mengikuti dari tata aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar dalam ibadah secara kaidah
mengatakan al-aslu fil ibadati haram. Bahwa asalnya dari ibadah adalah haram. Ya, illa yadullad dalil ala tahliliha. Kecuali ada bentuk dalil yang menghalalkan atau yang membolehkan dari ibadah tersebut. Dasar salat adalah haram dikerjakan. Namun adanya dalil yang menguatkan, adanya dalil yang menjelaskan dari ilmu salat, maka salat tersebut menjadi sesuatu yang dihalalkan, sesuatu yang harus dilaksanakan. Asal zakat adalah haram. Namun terdapat dalil yang menguatkan, ada dalil yang menjelaskan akan keutamaan dan kewajiban zakat, maka zakat tersebut menjadi ibadah yang harus ditunaikan dan halal. Ya. Jadi seperti itu. Selama ibadah tersebut tidak ada dalil yang menguatkan, tidak ada yang menjelaskan secara jelas, maka ibadah itu asalnya haram. Maka harus berhati-hati. Beda seperti kita mengkonsumsi sesuatu, makan dan minum. Karena kaidah dasarnya adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Karena dasarnya atau pokok sesuatu itu dasarnya boleh. Illa yadulla dalila ala tahrimiha. Kecuali ada dalil yang mendukung akan keharamannya. Ya. Contoh misalnya adalah kalau ketika misalnya ada makanan, kemudian kita tidak mengetahui dari dasar kehalalannya atau keharamannya. Ya. Kecuali memang itu dasarnya kita tahu bahwa itu haram. Ya, maka itu jelas. Misalnya babi atau anjing, itu jelas dari keharamannya. Ya. Namun kalau misalnya kita didapati atau kita mendapatkan jus alpukat misalnya, atau jus apel misalnya, yang kita tidak tahu apakah terdapat bahan-bahan yang haram atau yang tidak, maka dasarnya ini adalah boleh. Kecuali kita tahu kalau komposisinya memang ada di dalamnya sesuatu zat yang mengharamkan, maka jatuhnya haram. Tapi kalau misalnya hal tersebut masih dikatakan aman, sekalipun ya tidak ada halal MUI, maka hal tersebut diperkenankan atau diperbolehkan untuk kita konsumsi atau kita makan. Jadi itulah kaidah dasar. Ya, harus dibedakan. Ketika ibadah, maka harus ada dilandasi dengan dalil. Tidak boleh sembarangan. Ya. Tidak boleh sembarangan melaksanakan dan menunaikan. Karena dasarnya itu haram. Salawat berjamaah adalah ibadah. Namun apakah ibadah ini dibenarkan atau tidak? Adakah dasar dalil untuk menguatkan bahwa salawat berjamaah itu adalah sesuatu yang dianjurkan? Maka kalau tidak ada dalil yang menguatkan atau dalil yang mendukung dari salawat berjamaah itu adalah ibadah, maka dasar dari salawat berjamaah itu adalah haram. Ya, seperti itu. Baik, jadi harus jelas ya dari kaidah dalam beribadah bahwa ibadah sekali lagi harus dilandasi dengan dalil. Apabila tidak dilandasi dengan dalil yang sahih, yang benar, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ya, dalam pembahasan Ahlus Salaf, atau terlebih lagi dari ijma'us sahabah, maka tidak diperkenankan untuk dilaksanakan. Nah, kemudian dijelaskan. Ats-tsani yang kedua, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan hada min babi atfil khasi 'alal 'am. Lianna iqamatas shalah wa ita'az zakah min al-ibadah. Walakinnahu subhanahu wa ta'ala nassa 'alaihima lima lahuma minal ahamiyati. Wassalatu ibadatul badani wazzakatu ibadatul mali wa huma qarinatani fi kitabillahi jalla wa ala.
Ikhwani wa akhwati fillah, dijelaskan bahwa bab ini adalah bab yang berkesinambungan, punya kontinu. Cakupannya yang khusus terhadap yang umum. Ya. Artinya apa? Bahwa antara sholat dan zakat ini punya kesinambungan atau punya kolerasi hubungan yang erat. Karena keduanya merupakan satu di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang termaktub nas Al-Qur'an maupun hadis akan kewajiban dan keutamaan salat dan zakat. Karena dari urgensi dari salat itu merupakan ibadah badaniyah, ibadah secara fisik. Ibadah secara fisik. Bahkan sekalipun ada orang-orang yang menyatakan bahwa salat ini seharusnya dapat menyegarkan dan menyehatkan tubuh. Ya. Bisa jadi orang-orang yang sakit-sakitan bisa jadi harus dikoreksi dari sholatnya. Ya. Karena ibadah badaniyah banyak pergerakan 5 waktu. Sekalipun seseorang tidak olahraga misalnya. Tapi sejatinya dia sudah berolahraga minimal 5 waktu. Ya. Bahkan pagi-pagi buta kita sudah menggerakkan fisik kita. Ruku, sujud, takbiratul ihram. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita gerakkan semua fisik kita hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Apabila kita uh, tunaikan secara sempurna, secara maksimal, maka sejatinya orang tersebut telah menggapai dari kesehatan lahiriah dan batiniahnya. Lalu disebutkan zakat merupakan ibadah secara harta. Ibadah secara harta. Karena mensucikan dari harta yang kita miliki. 2,5% yang kita miliki ya harus kita keluarkan untuk infak atau sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, dan ini merupakan yang namanya disebut az-zakah. Ya, dasarnya dari kata zakka yuzaki, yang mensucikan, membersihkan. Artinya membersihkan dari harta yang kita miliki dengan cara apa? Kita berikan haknya kepada yang membutuhkan. Karena semuanya ini, dua ini ya, membersamainya terdapat nas dalil sahih Al-Qur'an di Al-Qur'an maupun dari Al-Hadis. Ya, artinya ibadah salat, ibadah zakat ini tidak bisa menjadi keharaman yang mutlak karena telah ada dalil yang menguatkan di antara keduanya. Naam. Kemudian lafaz hunafa'a ya, hunafa'a atau liya'budu mukhlishina lahuddin sebelum hunafa. Artinya ay ibadatullahi mukhlishina lahuddin hunafa tadi ya. Wa iqamatus shalah wa ita'iz zakah. Atau wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah. Dua di antara ibadah ini harus kita persembahkan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena baginya itu terdapat di dalam agama yang lurus. Tidak ada keyakinan atau tidak ada agama yang bisa memerintahkan sholat dan zakat kecuali hanya agama Islam. Dan sebetulnya ini memberikan pemahaman yang harus diklarifikasi bahwa Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam tetap agamanya agama Islam, bukan menjadi agama yang hanif. Bukan ada orang yang mengatakan bahwa agama Nabi Yuna Ibrahim sebelum mengenal Islam adalah agama yang hanif. Yang harus kita ketahui bahwa seluruh para al-anbiya dan para ar-rusul alaihi wassalatu wassalam mereka adalah orang-orang yang telah meyakini agama Islam. Namun ajaran yang hanif, karena sifatnya agama Islam adalah agama yang lurus. Ya.
tidak menoleh kepada yang kanan, tidak menoleh pada yang kiri, tidak menoleh kepada yang mana-mana. Karena yang menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri dari penyimpangan-penyimpangan jalan, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Maka harus kita berhati-hati. Makanya dijelaskan pada poin yang keempat kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, aidinul millatil qayyimah, agama Islam itu adalah agama yang kokoh, yang tegak, allati la i'wijaja fiha, yang tidak ada kebengkokan, yang tidak ada kecacatan di dalamnya, ya. Di annaha dinullahi jalla wa ala wa dinullahi mustaqim. Karena agama Allah, dan adalah agama Allah dan agama yang lurus. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Dan sesungguhnya inilah agama Islam, jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah. Ada kata perintah di sini. Ittabi'u. Maka jalan yang lurus ini yang kita harus ikuti. Ada kata perintah di sini. Karena kenapa? Wala tattabi'u subala fatafarraqa bikum an sabili. Karena apabila kalian tidak mengikuti jalanku, ya janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang bercerai-berai. Fatafarraqa bikum an sabili. Maka kalian akan nanti terpisah-pisah, tercerai-berai, terpenggal-penggal dari jalan selain jalanku. Maka semestinya kalau ketika seseorang mengetahui akan makna ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, maka semestinya orang-orang yang sekalipun yang awam, mereka semestinya mereka mengetahui akan besarnya ajaran agama Islam. Tidak akan sembarang untuk mengambil dari keyakinan ini. Dengan catatan mereka mengetahui dari akan makna ihdinas siratal mustaqim. Karena permasalahannya adalah kalau ketika orang-orang awam ini tidak mengetahui akan makna ihdinas siratal mustaqim, hanya sekedar dalam pelafalan saja. Maka wajar kalau ketika mereka tidak memahami agama dengan benar. Ya, hanya sekedar agama ya bisa dikerjakan secara lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja. Padahal tidak, konsekuensinya sangat besar. Ya. Maka layaknya kita sebagai penuntut ilmu yang mengetahui akan makna ini, kita menjadi orang-orang yang kokoh, yang tebal dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dijelaskan, wa hadhil ayatul karimatu kama tadammanat dzikrul ibadati was salati faqad tadammanat haqiqatut tauhid wa annahu al-ikhlasu lillahi jalla wa ala min ghairi mailin ila syirki. Faman lam yukhlis lillahi lam yakun muwahhidan. Wa man ja'ala ibadatuhu li ghairillahi lam yakun muwahhidan. Artinya adalah ayat yang mulia ini mencakup dari penyebutan ibadah salat, ya, mencakup dari ibadah zakat, maka dia telah mengumpulkan sebetulnya atas hakikat tauhid, hakikat ketauhidan, dapat bisa merealisasikan dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya terdapat keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperkenankan untuk condong kepada kesyirikan. Karena barang siapa yang tidak ikhlas dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak dapat predikat al-muwahhid sebagai orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara murni. Dan barang siapa yang menjadikan ibadahnya selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga mereka tidak akan mendapatkan predikat menjadi orang-orang yang muwahhid. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara murni. Baik.
Kemudian kita sempurnakan dari rukun Islam yang keempat dan yang kelima insyaallah taala, dan ini menjadi materi yang terakhir biidznillah taala pada pembahasan rukun Islam ini. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Urutan yang keempat dan kelima dari rukun Islam yang kita ketahui adalah as-siyam dan al-hajj. Berpuasa dan berhaji. Karena kalau kenapa puasa dan haji punya hubungan yang erat? Karena ibadah-ibadah haji itu bisa dilaksanakan pasca bulan Ramadan. Ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan kemudian nanti beberapa di antaranya mereka sudah kembali di bulan Muharram. Ya, para jamaah haji. Ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, 3 bulan ini yang bisa ditunaikan untuk haji. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan dalil untuk menguatkan saum. Ini maksudnya adalah saum Ramadan. Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163 atau 183 apa? Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa fi qawlihi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dan di dalam faidah sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kalian, ini memiliki faidah terhadap keutamaan saum bulan Ramadan. Yang pertama adalah ahamiyatus siyam, haitsu faradallahu azza wa jalla 'alal umami min qablina wa hadza yadullu 'ala mahabbatillahi jalla wa 'ala lahu wa annahu lazima likulli ummah. Artinya adalah keutamaan urgensi puasa di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan terhadap umat-umat sebelum kita. Dan ini menunjukkan bahwa ibadah saum ini merupakan bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang mesti semua umat untuk menunaikannya. Kemudian poin yang kedua, at-takhfifu 'ala hadhihi al-ummatu haitsu innaha lam tukallafu wahdaha bisyam alladhi qad yakunu fihi masyaqqah 'ala an-nufusi wal abdan. Ya. Dalam saum ini juga bagi orang-orang yang dengan catatan memiliki sehat secara fisik. Namun di sisi lain juga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala ini sebagai menjadi keringanan bagi umat ini. Ya. Yang di mana jangan sampai membebani dari kehidupannya dalam saum ini. Yang di mana saum ini kalau dibebankan sedangkan fisik kita tidak mampu akan menjadi kesulitan bagi diri kita dan fisik kita. Maka jangan sampai ibadah ini menjadi beban kalau ada sebab syar'i yang kita alami, entah karena sakit, entah karena safar. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum maridan ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau jika sakit, andai pun kemudian safar ataupun itu, maka bisa diganti kepada hari yang lain. Ini artinya menunjukkan bahwa saum merupakan ibadah yang perlu kekuatan besar, namun di sisi lain menjadi keringanan bagi orang-orang yang memiliki udzur syar'i. Kemudian poin yang ketiga. Al-isyaratu ila anna Allah Ta'ala akmalu li hadhihi al-ummah dinuha haitsu akmalu laha al-fadailu allati sabaqat li ghairiha. Ini adalah bentuk
yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan dari umat ini agamanya, di mana telah paling sempurna dari syariat Islam ini dari keutamaan-keutamaannya. Allati sabaqat li ghairiha, yang telah diberikan kepada orang-orang sebelum kita. Ini merupakan fadilah yang besar, ya. Yang dimana sebetulnya puasa adalah haknya kaum muslim, ya. Bukan kepada keyakinan-keyakinan yang lain. Karena keyakinan-keyakinan yang lain, mereka juga menunaikan puasa, menunaikan saum. Namun, dengan catatan mereka tidak diganjarkan oleh pahala. Karena mereka tidak mengaitkan saumnya kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pada lafaz la'allakum tattaqun di sini disebutkan bayyanallahu jalla wa ala hadhihi al-ayatu fi hadhihi al-ayati hikmatus siyam atau hikmatus siyam biqaulihi la'allakum tattaqun ay tattaqunallahu bisiyamikum wa ma yatarattabu alaihi min khisalit taqwa wa qad asyara an-nabiyyu alaihi salatu wassalam ila hadhihi al-faidati biqaulihi man lam yada' qauluz zur wal amalu bih falaysa lillahi hajata fi ay yada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Artinya adalah bahwa senantiasa bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan saum kalian yang dimana terdapat karakter ketakwaan, ya, menghasilkan capaian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang melaksanakan saum secara sempurna. Saum secara tuntunan syariat. Sebagaimana yang ditunjukkan faidah dari saum ini oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak meninggalkan perkataan jelek dan mengerjakan kejelekan keburukan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala baginya tidak akan membutuhkan dari puasanya kecuali dia hanya menahan lapar dan haus saja. Karena kalau ketika orang yang saum pasti tentunya dia menahan lapar dan haus. Tapi ternyata di sisi lain fadilah dari saum ini justru nilainya adalah kalau ketika kita menahan dari hawa nafsu kita, menahan dari perbuatan yang melanggar dari maksiat, bahkan menurunkan dari kualitas dari keutamaan saum kita, maka ini poinnya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Apabila kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus, kemudian dia melakukan keburukan-keburukan atau kemubahan-kemubahan, maka untuk apa dia berpuasa kalau hanya sekedar menahan dan haus saja? Tidak mendapatkan fadilah pahala puasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus perhatikan bersama kalau ingin berkualitas dari saum kita, maka jangan sampai menahan lapar dan haus saja, tapi diiringi dengan ibadah-ibadah yang dapat mengundang dari pahala Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Kemudian dalil yang terakhir berkenaan tentang rukun Islam yang terakhir yang kelima. Dalil kewajiban berhaji bagi yang mampu. Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan dari Allah lah Subhanahu wa taala, hendaklah manusia berhaji ke Baitullah. Ya. Man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu, yang menjalankannya. Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari seluruh makhluknya di alam semesta ini. Disebutkan wa hadhil ayatu nazalat fi sanati tasi'ati minal hijrah wa biha kanat faridatul haji walakin Allah jalla wa ala qala man istata'a ilaihi sabila fafihi dalilun ala anna man lam yastati' fala hajja alaih. Artinya dalam ayat ini diturunkan pada tahun ke-9 Hijrah atau 9 Hijriah,
di mana diwajibkan rukun Islam yang kelima yaitu berhaji. Nama Allah Subhanahu wa taala menandai dari ayat ini man istata'a ilaihi sabila bagi yang mampu untuk menjalankannya. Yang artinya di dalamnya bagi yang tidak mampu maka tidak tidak berhaji baginya. Karena kita ketahui ya bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang lebih maha mengetahui dari segalanya. Buktinya apa pada saat ini? Ya, ternyata biaya haji ini biaya yang tidak murah, ya. Butuh pengorbanan, ya. Butuh energi, butuh harta yang banyak harus dikeluarkan. Ya. Makanya di sini tidak menjadi sebuah paksaan bagi siapapun yang tidak dapat menunaikan haji, ya, maka hendaklah untuk bisa diupayakan. Apabila bisa mengupayakan, dipersilakan. Kalau tidak, tidak menjadi paksaan. Kemudian, Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ دليل على أن ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلا يكون كفرا ولكنه كفر لا يخرج من الملة على قوله جمهور العلماء لقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Artinya adalah dalil ini menunjukkan bahwa barang siapa yang meninggalkan haji mimman istata'a ilaihi sabila bila mampu, ya, jika mampu akan jatuhnya pada kekufuran. Artinya orang yang tidak berhaji akan jatuh kepada kekufuran. Namun dengan catatan kata Syekh tidak mengeluarkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dari kesepakatan para ulama dari perkataan Abdullah bin Syaqiq, beliau mengatakan dahulu para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat suatu amalan yang jika ditinggalkan menjadi kufur selain hanya salat. Ya. Artinya di sini bukan berarti orang-orang yang seperti kita yang belum mampu untuk haji kufur secara mutlak. Ya. Ini hanya sekedar menjadi penilaian. Ini hanya sekedar penilaian. Dan kita juga bukan berarti tidak mengupayakan dari hal tersebut. Maka jika apabila kita bisa mampu untuk meniti jalan atau mengupayakan, maka dipersilakan. Maka kufur ini tidak kufur yang dapat memicu dari keluaran seseorang dari agama seperti syirik, ya, ataupun ibadah-ibadah yang urgent seperti sholat tadi. Ya, tadi yang disampaikan bahwa ibadah ini ibadah yang penuh penuh pengorbanan yang sangat luar biasa. Tidak hanya finansial, tapi juga secara fisik pun juga harus kuat. Maka apabila yang sudah bisa menunaikan, maka dipersilahkan. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menunaikan dari semua rukun Islam ini secara sempurna. Ya, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, cukup insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini. Wabillahi taala pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada tingkatan yang kedua dari mengetahui agama Islam ini, dari lingkaran yang sempurna ini ketika kita mengetahui Islam, kemudian kita akan mengerucut pada tingkatan yang kedua yaitu al-iman. Kalau ketika kita membahas agama Islam tidak hanya begitu agama Islam begitu itu saja, sebatas itu saja, tapi kita harus mengerucut untuk mendetail ternyata agama ini agama yang luas dari pemahaman agama apa dari keyakinannya, dari prinsipnya. Baik, insyaallah taala semoga yang kita
pelajari pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan diberkahi dan memberikan manfaat kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.